Ya pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, tadi kita sudah dengarkan ngobrol-ngobrol kita dengan Rizky, Rifki, dan Ibu Eva. Dan tema kita buat Anda yang baru bergabung adalah beriman dalam keterbatasan. Nah, jangan jadikan keterbatasan penghalang kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sudah hadir orang tua dari Rizky dan Rifki, yaitu Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rizky dan Rifki ini anak keberapa, Bu? Anak pertama. Anak pertama? Iya. Lahir tahun? 2007. 2007. Iya. 2007. Lahir dalam kondisi prematur. Prematur. Cerita dong Bu, gimana waktu awal mulanya kondisi prematur terus? Jadi Rifki dan Rizky ini lahir prematur 23 minggu. Dengan berat badan 1100, setelah lahir menjadi 800 gram. Kecil banget ya. Kecil banget dan dokter pun sempat menyatakan kayaknya nggak hidup gitu kan. Tapi saya percaya kuasa Tuhan, anak saya dihidupkan gitu, sampai saat ini. Gitu. Allahu Akbar. Itu sempat masuk inkubator dong ya berarti ya? Inkubator 2 bulan. Inkubator 2 bulan? Inkubator 2 bulan. Dan waktu inkubator itu barengan kiri kanan apa gimana? Satu inkubator 2 anak. Karena keterbatasan alat ya. Oke. Jadi mereka dari kecil itu udah saling berbagi. Oh Masya Allah. Berbagi alat, berbagi tempat. Masya Allah. Makanya kompaknya sampai sekarang ya Ibu ya. Ibu sebagai orang tua punya anak pertama lahir dengan kondisi prematur. Kapan Ibu tahu bahwa anak Ibu kondisinya tidak bisa melihat seperti sekarang ini? Di usia berapa? Jadi ketahuan mereka ROP ini di usia 9 bulan. 9 bulan, oke. 9 bulan, ada tetangga saya yang melihat kayaknya anaknya ada bintik putih gitu kan, katarak gitu kan. Langsung saya bawa ke rumah sakit. Rumah sakit tempat mereka lahir nggak ada alatnya. Jadi dioper ke RSCM. RSCM langsung dinyatakan nggak bisa melihat. Ya Allah. Mohon izin Bang David, Bu. Ketika orang tua punya satu momongan, punya anak merupakan satu harapan besar. Tapi ternyata seakan-akan tidak sesuai dengan ekspektasi. Apa yang bisa menyebabkan atau memberikan satu kekuatan iman kepada ibu, tetap mendidik, tetap menyayangi, tetap punya husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada ibu ini? Saya percaya kalau saya dititipkan anak seperti mereka, Allah mempercayai saya mampu dan saya bisa. Ya Allah. Luar biasa. Tepuk tangan tuh Ibu Eva. Ya Allah. Ibu Eva, gini ya, sebagai orang tua kita semua pasti ada perasaan nggak mudah untuk menerima itu di awal. Betul. Ya kan? Artinya kita berharap anak lahirnya dalam keadaan pas 9 bulan ternyata prematur. Yeah. Terus juga ibu ini prihatin sekali bahwa pada saat prematur aja ganti-gantian ya. Alat juga ada alat yang digunakan ganti-gantian ya. Dokter suruh milih anak mana yang harus diselamatkan. Serius Ibu? Itu di usia berapa baik? Di usia mereka lahir itu. Allah. Setelah seminggu saya harus milih, ibu nih ada anaknya ada, pokoknya butuh alat. Jadi anak mana nih yang mau diselamatkan itu? Yang saya bingung jawab. Terus apa yang? Ya saya bilang, ya Allah kalau memang rezeki aku tolong hidupkan mereka dua-duanya. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah sampai saat ini mereka bisa hidup. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi sallallahu. Seorang orang tua disuruh memilih mana salah satu. Biasanya ibu pasti memilih kalau bisa saya aja. Saya sebagai orang tua saya mikir saya aja deh pada anak saya. Betul ya Bu ya. Tapi ternyata keikhlasan seorang ibu dijawab oleh Allah. Dan anaknya kedua-duanya bisa sehat ya Bu. Dan bisa sekolah. Sekarang kelas 2
Kelas SMA. 2 SMA naik kelas 3 untuk Rizky, yang Rifki naik kelas 2 SMA. Masya Allah. Saya bedakan setahun karena saya juga harus belajar mengikuti dunia mereka. Masya Allah. Untuk mendidik anak ini butuh kebutuhan khusus. Ya, artinya kita mendidik anak aja perlu kemampuan parenting yang tidak mudah. Ya, apalagi dengan anak-anak kebutuhan khusus. Apa yang ibu tanamkan kepada anak-anak sehingga mereka kelihatannya ini dekat sekali dengan agama loh. Bu. Dekatnya. Apa sih ibu metodenya apa yang ibu lakukan? Ya saya hanya mendampingi mereka. Saya hanya memperkenalkan semua hal-hal. Kita mempelajari ini, mempelajari itu. Alhamdulillah mereka juga bisa mengikuti. Semua saya pelajarin. Semua hal. Pokoknya saya mempelajari semuanya untuk mereka bisa. Ya. Ustadz mungkin silakan kalau Ustadz ngelihat seperti ini ya Ustadz kondisi kayak gini kan artinya untuk seorang ibu yang mungkin menghadapi anak ya lahir mungkin ada yang seperti kondisinya seperti Ananda, Rizky dan Rifki. Ada juga yang kondisinya autistik atau autisme dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya bisa belajar menerima keadaan dan mau mendidik anak-anaknya supaya bisa jadi manusia yang berguna? Silakan Ustadz. Kalau menanggapi hal itu, saya tidak perlu banyak bicara bahwasanya tadi telah disampaikan oleh Ibu Eva bahwasanya ketika beliau ini mengetahui atas kekurangan putra-putranya, beliau menerima karena ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pula ini menjadi pelajaran buat kita semua, apalagi ini di depan kita ini banyak ibu-ibu yang memiliki anak. Terkadang mohon maaf ya Bu ya, kadang anak ngoceh dikit aja bonnya pengen emosi mulu. Apalagi lagi puyeng, mikirin belanjaan daripada naik. Itu bocah kagak bisa diem, kadang otak mumet banget, ujung-ujungnya bocah diomelin. Nah bagaimana dengan yang dihadapi oleh Ibu Eva, menghadapi putra-putranya dalam keadaan seperti itu. Tadi beliau sudah menyampaikan ini semua, bahwasanya anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan ketika memberikan kepada kita berarti Allah Maha tahu atas kemampuan kita. Nah, ini kita pengen dengar lagi nih. Ini tipsnya apa sehingga ibu itu benar-benar kuat sabar gitu loh. Menghadapi tingkah laku Rizky dan Rifki ketika di rumah. Yeah. Kita aja kadang-kadang nih ngadepin anak itu kan, kita lagi pengen serius atau anak bertingkah mulu bawaannya kayaknya nahan banget. Nah ini apalagi nih beliau nih. Ustadz Ustadz kali. Makasih Ustadz ya, makasih. Ibu bisa dijawab pertanyaan dari Ustadz Alfian, Fadal. Tipnya apa ya? Ya sabar aja sih. Sama kayak ibu-ibu yang lainnya, cara ngerawat anak, mendidik anak gimana. Sama aja. Ibu, Saya lebih sabar aja mungkin ya. Ibu punya support system nggak? Biasanya ya Ibu ya, kalau maaf ya kan kalau misalnya seorang ibu itu punya ada suami yang support atau ada orang tua, ada kakak, ada adik. Biasanya nih dalam mendidik anak tuh punya support system sendiri di dalam lingkungan keluarga. Yang paling mendukung ibu siapa? Ya diri sendiri. Diri sendiri? Diri sendiri. Allahu Akbar. Udah saya bismillah aja, saya ini udah titipan Allah. Allah udah tahu saya mungkin mampu bisa. Alhamdulillah saya bisa ngejalanin ini. Kita tadi mendengar katanya ibu sendiri yang mensupport diri sendiri. Ini mohon maaf, suami mengenai Suami ada. Suami ada. Cuma kan untuk keseharian kan full saya 24 jam. Jadi saya yang tahu bagaimana anak-anak. Iya. Ya gitu. Pernah nggak sih Bu, nih sebelum nanti saya nanya sama Rizky sama Rifki ya. Pernah nggak sih anak-anak ngeluh dengan kondisinya? Atau ibu kayak, ya artinya ini kan nggak mudah ya Bu ya. Pernah nggak ngedenger gitu? Ada. Ada kalanya? Manusiawi itu. Iya. Manusiawi. Gimana caranya ibu ngatasin itu? Ya saya balik lagi, oh ya ini titipan dari Allah, saya harus jaga, harus rawat, harus didik. Ya udah bismillah aja saya. Bismillah aja. Oke saya tanya sama Rizky sama Rifki nih. Rizky, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah saya mau tanya nih. Rizky juga sekarang ini juga jadi influencer juga. Katanya punya channel YouTube juga ya? Dulu. Oh dulu. Apa sih yang disampaikan di channel YouTube-nya? Apa ya?
Paling kayak kalau saya lagi main drum, kadang-kadang sama ibu saya direkam, taruh di Instagram, Ya, taruh di sosmed. ya. Kalau saya sama Rifki lagi konser di rumah dangdutan. Ya, oh gitu. Rifki main keyboard, saya main drum. Tetangga pada nyanyi O A O E direkam. Ya udah. Pernah ini enggak nih, sekarang Om David nanya nih sama Rifki nih, pernah ngeluh enggak Rifki sama kondisi yang dialami sekarang ini? Kayak marah sama Tuhan, ya Allah kenapa aku harus kayak gini lahir, gimana? Pernah enggak ada perasaan gitu, nyeselin sesuatu? Ya kadang ya suka apa sih namanya ngiri aja gitu, melihat orang kemana-mana bisa sendiri tanpa ditemenin, kayak bawa kendaraan gitu. Sementara saya sama adik saya kan kemana-mana ditemenin terus. Kan kita kan juga pengen tuh yang namanya bebas, Iya. kemana-mana nggak dicari-cari. Juga pengen, cuman ya namanya keterbatasan ya apa boleh buat. Iya, tapi kalau lagi kepengen gitu gimana? Suka bilang nggak sama ibu, mah aku pengen jalan sendiri nih, capek nih kayak gini gitu. Gimana cara ngatasin perasaan itu? Kalau lagi pengen banget perasaan jalan gitu. Ngomongnya apa sama mama? Gimana ngomongnya? Ya kayak misalnya mau Jumatan, Ah, mah Jumatan dong. Udah berapa hari nih nggak Jumatan? Gimana sih anaknya cowok bukannya dikasih tahu Jumatan? Ya minta anterin aja gitu. Dianterin nggak? Dianterin, cuman kadang-kadang kalau di sekolah ada guru yang ngajak Jumatan yuk barengan gitu. Oh gitu, bisa dianterin gitu ya? Bisa alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah harapannya ke depan pengennya gimana nih? Harapannya Rifki harapannya apa? Ya semoga kedepannya saya bisa ngajak orang tua saya menginjakan kaki di kota Mekah. Amin ya Allah. Mencicipi kurma langsung dari Mekahnya. Amin ya Allah, amin. Bisa ke makamnya Nabi Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Tidak, barangkali saya mau tanya ke Silakan, Ananda, silakan. Ananda Rifki dan Rizky. Tadi sudah ditanya sih sama Bang David, cuman akan saya pertegas lagi. Apa yang bisa memberikan kekuatan kepada Ananda berdua atas kondisi ini bisa berdamai dengan dirinya sendiri? Sehingga kita ini orang-orang yang normal kadangkala lebih ngeluh. Tapi untuk Ananda berdua, bagaimana caranya berdamai dengan dirinya sendiri itu? Ya hakul yakin aja. Hakul yakin Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Rozak. Masya Allah. Allah itu yang maha di atas segalanya. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Husnuzon aja sama Allah gitu. Oke. Belajar baca Quran nggak? Kalau misalkan yang versi kan ada, kalau tulisan kita itu namanya versi Braille. Ya, Nah, belajar. itu kalau yang versi Braille saya jujur, saya belum lancar. Jadi Iya. saya kalau misalkan ngaji, saya temanya kadang-kadang dengerin dulu di Morotal, nanti saya baru cari tahu kayak ada fathatainnya, Ya. ada kasrohnya. Ya, Masya Allah. Nanti sama guru saya baru, ini yang bentuknya begini, ini kasroh, titiknya segini, ini Ya. kasroh gitu. Iya. Masya Allah. Kalau sholat nih Ibu, yang mengajarkan anak-anak sholat, ada nggak Ibu masalah? Biasanya nih Bu ya, jangankan Rizky sama Rifki, kadangkala kita nih di rumah nyuruh anak sholat, ya Allah, ada orang tua yang sampai pegel hati banget nih anak disuruh sholat kagak sholat. Betul apa betul Ustaz? Betul. Mana orangnya? Silakan Ibu. Waduh. Kalau waktu sholat ya mereka sholat. Ya. Waktu ngaji, waktunya mereka bermain musik. Ibu. Dan Rizky ini juga bisa bersepeda dia. Oh, Masya Allah. Bisa Iya. bersepeda. Jadi dulu saya tuh sempat bisa ngelihat, Kak. Jadi dulu saya tuh nggak bisa ngelihatnya cuman yang sebelah kanan doang, Oke. begitu. Terus ke dokter mata, pulang dari rumah sakit, yang ini hilang semuanya. Iya. Luar biasa. Berarti sekarang makin lama kemampuannya makin berkurang matanya yang sebelah. Sekarang sih cuman cahayanya kayak cahaya sore mau maghrib.
Oh gitu. Jadi agak redup gitu ya, redup Iya. ya, orange gitu. Oke. Tapi mah insya Allah nanti di surga saya bisa ngelihat Amin wajah ibu saya ya Allah, lagi. amin ya Allah, amin ya Allah. Nggak ada istilahnya nggak mungkin kalau Iya. Allah. Sama yang penting bersyukur aja. Kalau yang penting saya muka ibu saya, bapak saya udah pernah ngelihat. Kalau Allah udah kun fayakun ya terjadi. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim. Ustadz, ngelihat Ananda ini, dua Ananda kita yang Masya Allah menggetarkan hati kita jawabannya. Ada juga yang ngomong juga nih, sebenarnya anak-anak ini kan gak wajib juga ibadah katanya gitu. Karena gugur kewajibannya. Gimana sih ini pertama hukumnya seperti apa, terus kita sebagai orang tua gimana kita ngajarin anak-anak. Lihat ini luar biasa loh Ustadz, silakan Ustadz Fadol. Tapi melihat Ananda, Rizky dan Rifki, beliau itu masih termasuk kategori akalnya itu bisa menangkap Iya, iya. daripada pelajaran yang beliau terima dari para guru-gurunya dan orang tuanya. Masya Allah. Ya mungkin dalam salah satu syarat untuk melakukan ibadah yaitu adalah tamiz, yaitu harus berakal. Makanya kan orang yang tidak berakal itu kan tidak diberi kewajiban untuk sholat, untuk berpuasa. Coba lihat, ada gak orang gila yang sholat? Gak ada. Orang gila enggak sholat, orang gila enggak puasa. Kira-kira enak gak jadi orang gila? Mana? Ya kan kagak puasa, Lah iya. kagak sholat. Lah iya. Berarti kalau ada orang yang kagak sholat sama kagak puasa, berarti itu kayak orang apa? Orang gila. Orang gila aja kesini semua. Makasih Ustadz, makasih. Jadi artinya selama anak ini mampu, akalnya mampu, mereka mau belajar dan itu mereka orang tua harus mendorong anaknya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah ya gitu ya. Baik, Masya Allah. Yang gugur kewajibannya orang yang hilang hilang akal. Baik, Ibu, untuk para orang tua yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan, yang mungkin punya kondisi anak sama seperti Rizky dan Rifki, atau mungkin ada yang punya keterbatasan autisme ya, baik itu spektrum rendah, spektrum tinggi ataupun juga difabel yang lain. Apa sih pesan-pesannya buat mereka yang mungkin bisa saling menguatkan bagi sesama orang tua? Silakan. Pesan saya sih untuk orang tua yang memiliki anak spesial seperti anak saya Rifki dan Rizky, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan malu. Yang utama tuh jangan malu Bu, jangan diumpet-umpetin anak yang spesial ini. Banyak sekali yang banyak banget yang diumpetin karena mereka malu ya. Iya. Pokoknya rawat, didik anak-anak untuk kepercayaan diri dan menjadi anak yang mandiri itu aja. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah Ibu, belajar sama Ibu Eva, sama Rizky dan Rifki hari ini. Rizky, Rifki, Iya. kan kalian berdua adalah dai-dai muda ini. Ya. Nah, sekarang di segmen ini, segmen kedua, untuk penutup segmen ini saya pengen dengar pesan-pesan dari Rizky dan Rifki ya untuk teman-temannya semua dan ditutup seperti kalian sedang berdakwah. Silahkan Rizky. Motivasi buat teman-teman, silahkan. Ya, motivasinya tetap semangat. Yakin next time you can. Dan jangan pernah berhenti. Jangan jadikan bulian itu penghenti langkah. Justru jadikan bulian itu penyemangat. Semangat baru. Buktikan. Kalau yang kalian bully ini justru yang next time di masa depan itu mungkin yang lebih cerah daripada kalian. Jangan pernah jadikan bulian masalah itu menjadi penghenti langkah. Ciptakan semangat baru. Dan yang pasti jangan hanya semangat. Kalau semangat tiada pendekatan dengan Allah juga percuma. Yang pasti yang utama yang mendekat dengan Allah. Yang wajib dan dijalankan, sunnah juga pelan tapi pasti berjalan. Ya kalau dunia berjalan, urusan akhirat juga berjalan, insya Allah ya Allah akan selalu join bersama kita. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Rifki, silakan Rifki. Ya motivasinya semangat lah buat orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti saya. Harus yakin di hari-hari kedepannya pasti akan ada hari yang lebih cerah. Amin. Harus yakin
Jangan ada patah semangat. Semangat terus. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, Allah, Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaih. Masya Allah, luar Jangan teriak biasa. kenceng-kenceng bos, ntar speakernya jebol. Ibu-ibu. Masya Allah, hari ini kita banjir air mata tapi juga terharu. Kita akan kaji lagi bahasan kita ya tentang beriman dalam keterbatasan. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.